hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum pun terbagi menjadi dua, yaitu ilmu dan hukum. Untuk pengantar berarti membawa ke tempat tertentu. Dalam bahasa asing juga diartikan inlanding dalam bahasa Belanda dan introduction dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini, yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Cabang ilmu hukum yang termaksud dalam ilmu hukum menurut Prof. Lee S.H. berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematis. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Di Indonesia sendiri telah dikenal sejak tahun 1942, sedangkan istilah pengantar ilmu hukum digunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum antara lain memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, memperkenalkan ilmu hukum, dan merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Kedudukan PHI di antara ilmu sosial lainnya. Dari segi ilmu sosial, ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dan mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Adapun persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain harus menguasai bahan-bahan, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya, dan memberi petunjuk kepada mahasiswa. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam hukum sebagai objek ilmu hukum, memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya, ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Arti hukum dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas, yang selanjutnya diambil ahli dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Definisi hukum oleh beberapa pakar. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan seluruh peraturan yang bersifat memaksa dan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. M.H. Tritamijaja, S.H. Hukum ialah semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup, dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri atau harta. Umpamanya, orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat atau manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada
pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Peran hukum yang tak terhingga ragamnya itu dapat ditemukan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari, misalnya dalam keluarga, dalam pekerjaan atau hubungan kerja, di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, dan dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terdiri sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Tujuan hukum menurut pendapat beberapa ahli. Menurut Prof. Subakti S.A., mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Dahulu, sebelum adanya undang-undang di Perancis, tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Karena dengan negara Perancis yang dipergunakan hukum kebiasaan atau adat dan berlaku di daerahnya masing-masing. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing yang berbeda dengan daerah lain, sehingga penyelesaian perkara dan putusan pengadilan juga akan berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan kesatuan hukum adalah pendapat para ahli ilmu hukum yang berbeda-beda. Hal inilah yang juga menjadi pendorong diadakannya kodifikasi hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang disarankan sebagai kewajiban untuk bersikap tidak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan, yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat, penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang, sesuai dengan menurut pandangan logisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim tidak terikat dengan undang-undang. Adapun menurut pandangan hukum bebas, bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Sedangkan menurut pandangan yang dianut dewasa ini, secara tegas membedakan hukum yang berasal dari undang-undang dan hukum yang berasal dari peradilan, yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Untuk ini ada beberapa cara. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif. Apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Sedangkan dalam pengertian luas, ialah dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Dilihat dari sumber penafsiran, dapat bersifat ontektik, doktrinarir, atau ilmiah, dan penafsiran yang bersumber dari hakim atau peradilan. Macam-macam metode penafsiran ialah penafsiran gramatikal, penafsiran
penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, dan penafsiran perbandingan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan sebagainya. Pendapat beberapa pakar hukum. Menurut Algren, sumber hukum terdiri dari sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Dan sumber hukum formil yaitu merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Menurut Ahmad Sanusi, membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang dan yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, dan sumber hukum abnormal yaitu proklamasi dan revolusi. Sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah ideologi yang dianut di suatu negara. Dan sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Ada beberapa pengertian undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang adalah produk daripada pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR. Pembentukan undang-undang, pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu, yang tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Terdapat dua sistem dalam pembuatan undang-undang, ialah sistem umum, yaitu sistem penyusun isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja, dan sistem undang-undang lengkap, yaitu undang-undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas, sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat dan berlaku untuk umum. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral, tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Kaidah asusila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani manusia. Kaidah asusila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Kaidah kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat atau dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya.
agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kaidah agama adalah kaidah sosial yang aslinya dari Tuhan, yang isinya larangan atau perintah-perintah dan ajaran. Ketiga kaidah di atas belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Oleh karenanya diperlukan kaidah hukum yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya. Sifat yang nampak pada kaidah hukum adalah adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya, dan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial ada hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat dengan hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah keasusilaan, dan hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Sedangkan hubungan negatif, yakni saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya, larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang dan wajib militer. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapapun yang mempunyai hak dan cap untuk bertindak dalam hukum, dan yang menjadi subjek hukum adalah manusia. Yang bukan subjek hukum diantaranya bayi dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Contohnya, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat merupakan peristiwa hukum apabila peristiwa oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. Macam-macam peristiwa hukum ada peristiwa menurut hukum, peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal, peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas, dan peristiwa terus-menerus seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar dan perjanjian sewa-menyewa, peristiwa hukum positif, dan peristiwa hukum negatif. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku, hak dan kewajiban, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan antara objek yang bersangkutan. Hubungan hukum ada 3 macam. Hubungan hukum yang bersegi satu, hubungan hukum yang bersegi dua, dan hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hak ini sering tidak hanya meliputi satu kewenangan atau hak, tetapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak atau kewenangan, misalnya pemilikan. Hak pemilikan ini terdiri dari 2 hak atau kewenangan. Yang penting ialah yang mempunyai berwenang atau berhak memungut, menikmati dari keputusannya, dan yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindah tangankan kepunyaannya itu. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang melakukan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Tiap hak diberi tujuan sosial karena hak tidak melindungi kepentingan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Biasanya hak dibagi dalam 2 golongan besar, ialah hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak,
yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Dan hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap perbuatan hukum atau manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum. Bukan perbuatan hukum ada dua macam, yaitu perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum adalah perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak, dan perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah perbuatan yang menimbulkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugiannya yang ditimbulkannya. Akibat hukum ini ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai individu tidak dapat mencapainya tanpa bantuan manusia lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa manusia cenderung untuk hidup bersama dengan sesamanya. Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat adalah karena mereka didorong oleh faktor ekonomis untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, faktor biologis untuk mengadakan keturunan, dan faktor keamanan untuk penyelamatan dari segala serangan atau mara bahaya. Bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk. Masyarakat tidak teratur, yaitu masyarakat yang dengan sendirinya tanpa dibentuk. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Para antropologi mempelajari tidak hanya semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia. Bagi seorang antropologi yang mempelajari hukum, yang sangat penting adalah menganalisis dan konstruksi terhadap perilaku-perilaku yang bertujuan untuk melihat nilai-nilai yang berlaku. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, ia melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu hukum pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hubungan hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek sasarannya adalah bahan-bahan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Psikologi hukum adalah salah satu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia.
Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum, ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan satu ekspresi jiwa yang bersatu, berbeda dengan yang lain. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Lebih-lebih sekarang, di mana negara-negara di dunia mempunyai ketergantungan dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, tetapi jauh dari itu, ialah mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut.